Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didin Nasruddin, saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Dalam hal ini kami sebagai unsur pemerintah daerah yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan saat ini sangat bangga menyaksikan dokumentasi dari seni yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Karanganyar ini, yaitu seni genduan. Kami sangat apresiasi terhadap yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini seperti tumbuh oleh tutup, ya, saling kerjasama, saling melengkapi. Kita sama-sama menguri-uri kesenian ataupun budaya yang ada di masyarakat. Kemudian terkait dengan tugas pokok fungsi kami di dalam urusan kebudayaan ini,
adalah bersama-sama menguri-uri budaya atau kesenian yang ada di masyarakat melalui diantaranya adalah mengupayakan pelatihan bagi para seniman agar ada upaya regenerasi. Ini kenduaan ini saat ini masih banyak yang terlihat yang sudah senior, jadi yang muda-muda perlu diajak. Kemudian upaya-upaya lain yang akan kami lakukan adalah mengupayakan festival kesenian rakyat, ya. Jadi kesenian yang ada di masyarakat ikut dilibatkan di dalam kemeriahan ataupun acara-acara yang digelar di tingkat kabupaten terutama. Kemudian juga tidak lupa kami berupaya meningkatkan inovasi dengan memadukan antara lagu dan gerak supaya ini tetap diminati oleh generasi muda. Tidak hanya K-pop ya, K-pop, kesenian kenduaan, dan kemudian juga dipadu dengan kesenian yang lain akan lebih banyak diminati oleh masyarakat jika ini bisa dipadu padankan. Terakhir tadi lupa kami menambahkan izin, jadi kami akan mendorong kesenian kenduaan ini ikut di dalam event-event keagamaan di tingkat kabupaten. Tidak hanya hadroh ataupun sholawatan, jadi kenduaan pun harus kita angkat di dalam kegiatan keagamaan seperti kabupaten bersolawat yang rutin tiap saat dilaksanakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bapak Haji Jamhari, umur saya 59 tahun. Saya sebagai maestro atau narasumber seni budaya kenduaan Al-Muqaddam. Sekitar tahun 1900-an, Mbah Arjo, seorang kiai dari Peninggaran, menikah dengan perempuan desa Karanganyar. Singkat cerita, beliau yang masih cicit dari Mbah Wali Tanduran atau Pangeran Walang Sungsang tahun 1529 Masehi membawa warna baru atau kebiasaan yang dibawa dari Peninggaran. Hasil selama beliau mesantren, kebiasaan baru tersebut adalah sewelasan atau manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, darilan atau bacaan torekoh dan genduan. Genduan karena ketika alat musik atau terbang Jawa dimulai ditepuk menimbulkan suara genduk, menimbulkan suara genduan genduk. Karena ketika alat musik atau terbang Jawa dimulai ditepuk menimbulkan suara gendang genduk. Apakah kesenian genduan terkena pengaruh dari jenis kesenian lain? Tidak. Apakah makna filosofi dari kesenian genduan? Berasal dari nama dasarnya genduk, panggilan kesayangan orang tua kepada anak perempuannya, lalu diberi akhiran menjadi genduan, anak perempuan kesayangan Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dengan segala kemuliaannya, pesan moralnya adalah bahwa sang panutan Nabi Muhammad SAW tidak membedakan gender atau jenis kelamin anak-anaknya. Karena bacaannya berisi sholawat Nabi Muhammad SAW serta diiringi alunan musik yang hikmat, maka tersaklar kesenian genduan, tergantung dari personal hati pendengarnya.
Karena kegiatan ini untuk mengisi waktu di malam hari dengan kegiatan positif, maka secara sosial, maka pelaku kesenian bisa berinteraksi dengan sesama anggota dan bertukar informasi. Secara ekonomi, pelaku seni diuntungkan dengan kesan baik, nama baik di masyarakat. Dengan modal nama baik, maka lapangan pekerjaan yang ada di desa bisa jadi prioritas bagi pelaku seni tersebut. Secara budaya, bisa ikut melestarikan kesenian lokal yang dirintis sejak 124 tahun yang lalu atau 1900-an sampai 2024. Karena anak muda sekarang itu lebih cenderung ke duroran. Ya. Kalau disuruh main genduan itu alasannya genduan itu musiknya orang-orang tua, jadi agak malu itu. Ya udah dilakukan, misalnya ada yang ikut 1 bulan 2 bulan dia mengundurkan diri. Ya katanya alasannya ya malu sama orang tua gitu. Ya. Kalau keistimewaannya nih Pak ya, keistimewaannya genduan itu yang sudah saya rasakan itu ada 2. Pertama tampil di Kecamatan Tirto itu di sebelah panggung itu ada anak umur berapa bulan ya, mungkin setahunan ya, nangis sudah 2 hari atau 1 hari tidak bisa diam. Tapi ketika mendengar alunan musik genduan ini, dia langsung reda tangisnya dan langsung tidur. Nah, keistimewaan yang kedua ini sudah banyak dirasakan anggota nih. Kalau badannya itu tenggerges mau meriang, ikut sembuh Pak. Keringat bercucuran, langsung sembuh. Ini saya sudah rasakan nih dari tadi saya agak meriang nih sebenarnya ini. Mukul ini 2 kali keringet terus langsung enteng. Genduan ini alatnya cuma ada 5. Ya, 5. Ini yang kecil-kecil ini namanya kempling. Dan yang ini namanya kendang. Ini yang 2 yang besar-besar namanya jidur. Kalau ini kempling itu buat apa ya? Buat menganam musik lah caranya. Ini buat unduan. Unduan ini jidur itu yang dipukul dangdung niku lah niki, makanya dinamanya genduan. Ini pernah tampil di Kajen nih Pak. Pernah tampil di Kajen itu ditertawain sama juri-juri sama sama anggota-anggota yang lain itu yang di sana itu menertawakan alatnya cuma 5 itu bunyinya gimana. Ya. Ternyata setelah dimainkan jurinya pada ngantuk Pak, pulpen joget, sepatu joget, akhirnya tidak dapat juara karena lupa menilai gitulah Pak. Ini pernah tampil tuh di Kajen pernah. Nggak dapat juara tapi ya kemungkinan lupa dinilai ternyata. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih eksis terus. Nah ini yang menjadi kendala itu merekrut anggota baru, terus terang ini. Susahnya yaitu tadi katanya musik genduan itu musiknya orang-orang tua. Anak muda masih cenderung ke duroran. Tapi ya alhamdulillah dapat anggota baru lagi ya umurnya sekian-sekian itu sesama saya. Nah ini yang agak kecil ini fungsinya buat kemprong, ya, yang gede itu gong. Ibarat di musik lain di orkes itu bassnya gitu. Makanya dinamakan genduan. Itu kalau dipukul yang keras kan bunyinya kan gendang geng geng geng.
Saya sebagai maestro bisa memainkan semua alat genduan ini. Ini namanya kempling kerep. Bunyinya gini. Kalau ini kempling arang, makanya ditulis nomor 2 buat nyelingi ini. Kalau ini bunyinya, kalau ini buat selingan namanya. Ini dinamakan kendang. Kendang itu fungsinya untuk unduhan, menarik ini biar rempak gitu. Untuk mengunduh cidur bass biar serempak berbunyi sesuai dengan rudatnya, sesuai dengan bacaannya, sholawatnya gitu Pak. Ini Bapak, oh. Ini kalau kemprong mukulnya ini Pak, mukulnya kecil, ringan mukulnya. Tapi kalau bass mukulnya kan gitu ya. Nah, kemprong sini. Itu juga buat kemprong bisa. Dua-duanya itu buat kemprong sama bass. Cuma mukulnya gentinan, nggak bareng mukulnya. Buat selingan, buat menganam bunyinya musik ini kayak gimana gitu. Makanya kalau dikasih lagu yang lain itu agak susah. Nah ini kitab-kitab ini dari dulu Pak, peninggalan dari dulu itu. Susahnya mau mengarang lagu-lagu itu belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Harisun, usia 48 tahun. Saya di sini sebagai pelaku seni budaya genduan. Seni genduan yang posisi saya di sini sebagai pemandu ketua, sebagai tukang istilahnya mengundang anggota, memberitahu acara-acara akan malam ini atau hari apa di mana di antaranya. Juga menghimbau supaya para bapak jamaah supaya bisa kompak dan untuk bisa menguri-uri budaya yang sudah lama peninggalan dari kakek nenek kita, kakek-kakek kita. Ya, saya berminat atau ingin dan bisa bermain musik genduan, karena memang dari jiwa saya. Jadi seni semacam qasidah, terus sholawat, duror, kemudian kembali ke genduan ini memang seneng, dari awal memang seneng. Makanya dari senang itu kita bergabung dengan para bapak-bapak yang memang di sini genduan itu kebanyakan para orang tua. Ya, dari situ kita bergabung, berusaha menguri-uri budaya sing peninggalan kakek kita biar lestari. Dan tadi juga telah disinggung oleh Bapak Jamhari, kita juga sebenarnya sudah berusaha merekrut anak-anak muda, tapi sampai sekarang belum
belum ada tindak lanjut dari para pemuda, khususnya biasanya kalau di sini itu ada anak-anak IPNU biasanya masih aktif di itu. Pernah 1-2 kali bisa hadir anak-anak muda itu untuk isinya belajar tapi paling yaitu 1-2 kali datang, seterusnya enggak. Mungkin dari seni yang istilahnya jadul bagi anak muda. mungkin gitu. Sholawat genduan yang dibaca yaitu sholawat Nabi yang diambil dari kitab Barzanji, dan yang intinya yaitu di Syariful Anam. Jadi seperti Simtud Duror yang sekarang lagi rame Pak, seperti Az-Zahir dan sebagainya itu. Berarti itu juga sebagian yang dibaca Syariful Anam. Nah, itu juga genduan. Kalau saya ini inisiatif saya itu genduan itu kan kalau tidak salah itu tahun-tahun 900-an berapa itu memang semua desa, semua kampung itu ada. Karena sampai sekarang kita sudah berkunjung ke desa-desa lain itu ada alat peninggalan bekas, maksudnya bekas yang sudah rusak, nggak ada generasinya, memang sudah mati. Khususnya di Pekalongan itu tiap daerah ada, tapi tinggal itu tadi, tinggal bekas, nggak ada yang merawat. Ya itu memang peminat anak muda yang kurang. Nah, mungkin seperti Duror sekarang itu, jadi waktu tahun-tahun 900-an berapa itu memang tradisi orang Jawa atau gimana nggak tahu, yang jelas itu tiap desa itu ada alat-alat genduk seperti ini. Tapi mungkin kadang nadanya yang beda, lagunya beda, maksudnya cengkoknya apa itu beda itu. Yang dibaca yang jelas sholawat Nabi di kitab Barzanji, yang khususnya di Syariful Anam. Ya, alat musik genduan itu yang tadi dibaca adalah sholawat Nabi, tentunya yang diambil dari kitab Barzanji. Itu memang pokoknya tentunya sholawat yang berbahasakan bahasa Arab. Berarti kan selama ini kita memang istilahnya memang dari kakak-kakak kita itu yang dibaca itu belum mencoba versi lain atau bahasa lain. Akan tetapi kita akhir-akhir ini Pak berusaha mencoba ngambil coromnu salawat, tapi ya tetap nadanya nada salawat tapi di Jawa seperti lagu Lir Ilir itu Pak. Nah, kita udah berapa kali kita udah mencoba, intinya ya masuk juga, intinya ya bisa istilah intinya. Terus lagu itu ya salawat seluku baron, pokoknya lagu-lagu Jawa itu, lagu lagu. Nah, terus ya salawat lain, pokoknya khususnya lagu Jawa udah mulai belajar lah istilahnya. Memang kita juga berpikir gini Pak, masa sholawat genduan yang dibaca kok itu aja, nggak ada versi lain lah istilahnya. Kita mencoba, itu sudah kita pokoknya akhir-akhir ini, berarti 2 bulan belakangan ini kita mencoba. Nah, itu juga respon dari pendengar atau masyarakat juga katanya nikmat juga nanti. Ya berarti bisa, intinya bisa. Ya, tentang alat genduan itu kalau biasanya kita rutinan di rumah berarti kita bebas ya, posisinya alat mau di mana itu bebas, nggak pernah ada aturan harus di depan, ini harus di belakang atau di tengah. Akan tetapi kita kan sering ada undangan di panggung lah istilahnya, di pengajian atau di itu
kita mengambil formasi ini Pak, berarti agak apa namanya posisi itu apa namanya ya, melengkung gini, agak letter O. Terus posisi genduk besar ini berarti paling belakang, 3 berarti paling belakang. Nanti kempling ini 2 sama kempling ini 2, terus ini kendang. Nanti yang nggak makai apa namanya bagian rudat berarti samping-samping, berarti reter, gitu. Itu kalau kita tampil di panggung, tapi kalau latihan memang ya apa namanya semaunya orang gitulah, maksudnya nggak diserapi itu. Nama saya Hasan Basri, umur 43 tahun. Sebagai Kepala Desa Karanganyar mulai dari 2019 hingga saat ini, alhamdulillah di Desa Karanganyar warganya sangat aktif sekali, terutama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan kesenian. Dan mengenai genduan, itu pemerintah desa dulu punya visi misi. Saya cerita di awal flashback dulu. Berarti sebelum menjadi kades, saya itu pengamat tentang tingkah laku warga Desa Karanganyar, dan saya menemukan ada suatu kesenian yang luar biasa tapi belum tersentuh, dan tidak ada literasi atau narasi yang bisa menyemangati warga, itu nggak ada. Berarti dari tahun-tahun berapa genduan dimulai itu, berarti dimulai sejak tahun 2019 itu ada narasi, terus saya mencari lah, mengumpulkan data-data, terus alhamdulillah itu ada sebuah buku itu karangan Pak Kiai Zuhud Nawawi, itu menyinggung tentang jangkah telu dan genduan. Jadi dari sumber buku itulah, terus alhamdulillah lagi ada KKN dari Universitas Diponegoro. Saya memakai tenaga karena saya baru untuk menyentuh ini, kan kadang-kadang tabu. Wong tadinya sepi-sepinan kok ada bahasa-bahasa seperti, kan tabu kadang-kadang. Saya memakai jasa dari KKN tersebut untuk wawancara beberapa orang yang saya rekomendasi. Berarti saya nitip itu tentang sejarah desa, terus kebudayaannya, terus dirangkum dalam sebuah buku. Berarti oleh KKN itu buku, terus ada literasi tentang genduan, tentang itu mulai dari KKN tersebut. Dan kita mulai dulu dari balai desa. Dulu kan ini balai desa sudah hampir roboh lah. Berarti sejak balai desa itu dulu menghadapnya ke utara. Terus berarti itu zaman Pak Lurah Dalari, terus dirubah menghadap ke selatan. Nah, sejak itu nggak ada renovasi lagi. Dulu main di sini, ini masih SD dulu, masih SD. Nah, terus akhirnya sidang-sidang kita menang, ya, akhirnya ini milik desa. Dan ini adalah nanti sebagai gedung kesenian. Nanti sekitar seminggu lagi ini ya, di depan itu ada tulisan gedung kesenian, genduan dan jangkah telu. Terus ini juga nanti di SBS lah, biar nanti ada AC juga biar nyaman lah. Berarti untuk latihan, untuk anak muda itu bisa nyaman latihan lah. Dan kami juga menemukan formula baru untuk anak muda biar minat. Itu berarti setelah Jumat Kliwon, itu Jumat depannya itu nanti mainnya di balai desa.
Kan kendala kami itu waktu latihan, Pak. Kalau di rumah warga kan kadang-kadang kalau mau latihan frontal kan mengganggu tetangga kadang-kadang. Tapi kalau di balai desa kan ini milik umum. Milik umum, dan kebetulan ini cerita pengalaman, Pak ya. Dulu itu kami pernah tampil di kecamatan acara kemerdekaan itu. Itu besoknya itu tetangga kecamatan itu bilang, sebelum ada genduan itu anak saya itu rewel. Tapi setelah mendengarkan mulai ditabuh, langsung anak itu langsung tidur. Kita itu main dulu berapa durasi dulu ya, sekitar 20 menit lah. Berarti efek dari genduan itu memberi rasa nyaman lah situ. Dan setelah saya telusuri lagi, ternyata dulunya itu genduan ini untuk gembluk atau gelembuk, untuk apa, lelo-lelo Belanda itu dulu pakainya solawalan ini juga ternyata. Kalau di Banyumas kan namanya terbang Jawa di sana. Tapi kalau kalau jenengan pernah dengar Banyumas itu kan monoton musinya, Mas. Tidak seperti di Desa Karanganyar. Satu sudah cari-cari, makanya literasi kami itu kan ada itu. Pernah saya tulis, saya lupa ingat, di genduan di desa kami itu ada awalan, biasanya itu yang mulai dari penasehat, terus itu ada sikak kan, berarti nada rendah tapi hikmat itu, terus ada nada tinggi, berarti istilahnya short itu sampai 4 oktav itu. Kalau orang-orang dulu itu sampai tinggi lagi malah. Yang pendahulu kami itu pernah saya dengar tuh sampai tinggi. Sampai ngik itu pernah. Sampai ngik kan sampai 5 oktav itu bisa. Kalau saya sendiri paling 3 oktav sudah minum lagi. Nah, terus ada marji juga, berarti dari tinggi kan kembali ke rendah lagi itu, marji gitu. Jadi kalau di tempat lain tuh monoton, breng itu, pasti ada tuh seperti itu. Kan pernah ada festival genduan, yang punya genduan tuh tampil di sini pas Hol Gus Dur itu, Hol Gus Dur ke-13. Yo paling nikmat yo punya, bukan kita bukan kita membanggakan diri. Memang paling nikmat memang milik Desa Karanganyar. Saya itu malah ini sedang mencari literasi lagi, kok bisa kok beda sendiri Karanganyar itu. Terbang Jawa itu beda sendiri, lebih hikmat lah, lebih nikmat, terus bisa memberi efek. Kalau punya desa lain atau kecamatan lain tuh cenderung berisik lah, ininya juga nggak beraturan. Kalau sini kan berarti ada awalan, ada tengahan, terus dari tinggi ke rendah juga ada, berarti ada salam, ada pembuka juga kan di sini. Untuk pemerintah Desa Karanganyar dalam menguri-nguri genduan, kami hanya sebatas memberi kabar kepada, dulu awal-awal itu kepada Pak Camat, terus kerjasama dengan Les Bumi, lembaga seni budaya milik NU itu, biar kalau ada acara itu kami dipanggil. Terus dari Les Bumi tersebut kan kita dihubung-hubungkan lah dengan dinas, terus kita juga pernah kedatangan UNESCO juga yang dari Sleman itu pernah. Nah terus ini kan dari provinsi, alhamdulillah, berarti kami itu menghubung-hubungkan atau mensinkronkan bahwa seni genduan itu ada loh di Desa Karanganyar, dan itu sejak 1900. Kalau sampai 2024 berarti kan sekitar 124 tahun, Pak. Dan yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak Harrison, itu benar.
dulu itu mungkin karena sejarah desa kami itu kan dulu leader Pak kami itu. Kami itu bukan penonton, kami itu leader. Kalau baca dari hikayat Ki Gede Luwono, berarti dulu nama desa kami itu Luwono. Terus berganti nama desa Karanganyar itu sekitar tahun 1830. Karanganyar itu semangat baru. Berarti karena kalau desa lain itu mau dirampok, pasti lapornya ke desa Karanganyar. Itu pernah kejadian kan Pucung itu mau dirampok, merampok orang zaman dulu itu menyurati dulu. Berkirim surat, perampok itu ngirimi surat. Saya mau datang nanti malam, barangnya disiap-siap nih. Lah, orang yang mau dirampok itu pasti undang tukang pukul kan. Itu undang manggil tukang pukulnya dari Karanganyar. Dulu namanya Mbah Darsiah itu. Mbah Darsiah alhamdulillah menang. Dan itu dengan semangat baru itu merubah nama desanya menjadi Karanganyar. Dari dulu Sekuan. Berarti dulu itu ada empat sekawan itu membuka babat tanah di sini. Sini itu dulunya menguasai Jalan Abang, berarti semacam siluman ular lah, yang langsung pindah ke Sesi. Maka di desa kami itu banyak ular beneran Mas, ular sendok itu memang dulu sini itu sarangnya. Saya dulu waktu kecil tuh heran tuh, kok desa Karanganyar kok koyo desanya nggak sarang ular. Setelah gede kan saya ketemu literasi seperti itu. Berarti karena sesepuh kami itu dulu berjuangnya seperti itu, mengalahkan siluman ular yang langsung pindah ke Sesi. Namanya Jalan Abang. Itu dari literasi dari bukunya itu, peninggalan Ki Zuhud itu ada literasi seperti itu. Jadi ikhtiar kami itu membangun literasi, terus memberi semangat kepada mensupport lah, terus menyediakan tempat latihan. Terus kalau ada acara-acara kesenian di desa itu pasti sering kita undang lah, dan kita nyangoni semampu kita Pak. Karena untuk kesenian ini kan gimana sih Om? Seperti anak tiri Om. Seperti anak tiri, tidak seperti kan kalau untuk bayi ada PMT wow. Terus kalau bayi ada resti, kalau orang hamil ada resti kan. Tapi untuk kesenian ini kan kita itu berdarah-darah. Kadang-kadang kita tampil di Pemalang, di mana itu kan, atau di mana itu dapatnya sang itu belum layak Pak. Belum bisa menghargai seni lah gitu. Ya dari kami pun belum bisa, apalagi dari pemerintah tuh. Dari paling tadi saya itu paling ngasih kan 500, terus bantuan sama kabupaten kan jadi agak besar kan seperti itu.
Thank you.